Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan terus semangat Bapak Ibu ya. Hari ini di kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan pengalaman saya eh, dalam mengikuti PPG Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan pertama jurusan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Palembang. Nah, kita ketahui bahwa di dalam pendidikan profesi guru tahun ini karena pandemi kita laksanakan secara full daring menggunakan LMS yang ada di akun SIM PKB. Beginilah tampilan akun SIM PKB saya. Di sini ada kelas LMS. Jadi setiap harinya jika ada kegiatan perkuliahan kita membuka LMS. Kita pilih di kelasku, kemudian kelas Bahasa Indonesia modul. Nah, begini tampilan LMS yang ada di PPG dalam jabatan tahun 2021. Jadi dalam PPG itu ada pendahuluan, ada kegiatan pendalaman materi, ada perancangan pembelajaran, ada uji komprehensif, dan ada praktik pembelajaran atau PPL. Nah, saya sudah memasuki tahap perancangan pembelajaran dan inilah yang saya ingin share pada kesempatan yang baik ini. Di perancangan pembelajaran ini ada penyusunan rancangan pembelajaran. Ya. Di penyusunan pembelajaran ini kita diminta untuk membuat 3 set pembelajaran, 3 set rancangan pembelajaran untuk nanti digunakan dalam PPL, uji komprehensif, uji kinerja. Ya, di sini saya akan men-share pengalaman saya dalam membuat rancangan pembelajaran ini. Sebelumnya saya ingatkan bahwa dalam membuat rancangan pembelajaran ini ada form penilaiannya. Jadi kita membuat rancangan itu berdasarkan penilaian perangkat dari dosen pembimbing kita. Ya. Di rancangan pembelajaran ini saya mengambil materi di kelas 11 yaitu materi referensi. Kemudian di rancangan pembelajaran ada beberapa lampiran. Lampiran pertama RPP. Ini yang utama RPP. Kemudian penilaian dalam RPP itu tujuan pembelajaran dan indikatornya itu jelas. Jadi indikator, kemudian tujuan pembelajaran jelas. Tujuan pembelajarannya dalam bentuk paragraf, kemudian menjawab dari pertanyaan A, B, C, D. Kemudian RPP itu sesuai pendekatan dan model pembelajaran yang diterapkan nantinya di sekolah. Jadi metode dan pendekatannya sesuai yang akan diterapkan di sekolah. Pendekatan yang saya masukkan sini saintifik dan TPEC, technological, pedagogical, content knowledge. Kemudian modelnya diusahakan memasukkan model problem based learning. Kemudian RPP ini memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC berbasis platform revolusi industri. Ini tadi saya masukkan TPEC, banyak sekali menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian RPP itu memuat bermuatan HOTS dan 4C. Jadi kita rancang kegiatan pembelajarannya, di situ ada nilai pendidikan karakternya, ada HOTS-nya berpikir tingkat tinggi, dan ada 4C ini di pembelajaran abad 21. Iya, itu di RPP. Di RPP yang sangat penting juga itu ada di penilaian. Di sini penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya lampiran kedua yang harus ada di dalam rancangan pembelajaran itu LKPD. Jadi kita disuruh juga membuat LKPD. Di sini saya telah membuat begini tampilan awalnya, yang jelas ada memuat identitas peserta didik, ada kompetensi dasar dan indikatornya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada petunjuk pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD. Seperti ini. Kemudian diisi langsung oleh peserta didik di dalam form yang telah disediakan. Di sini saya lampirkan juga kunci jawaban beserta rubrik penilaian.
Lampiran kedua itu instrumen penilaian. Instrumen penilaian seperti sikap, penilaian pengetahuan, ya, ada evaluasi, tes formatif di setiap setelah selesai melaksanakan proses belajar mengajar, disertai dengan kunci jawaban. Soalnya harus berkategori berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian lampiran selanjutnya itu kita disuruh juga membuat materi ajar, bahan ajar. Di sini ketentuannya materi ajar itu tidak ada materi yang miskonsepsi. Kemudian kita disuruh buat bahan ajar atau materi ajar itu lengkap dan memuat unsur-unsur kekinian. Kemudian iya, bahan ajar itu juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tuliskan tadi di dalam RPP. Ya, seperti ini ada peta konsep, kemudian isi-isi materi ajar ini yang kaitannya dengan tujuan tadi, yaitu kaidah kebahasaan dalam resensi. Di tujuan pembelajaran juga ada mengonstruksi teks resensi, jadi kita masukkan di sini di bahan ajar. Selanjutnya yang harus ada di dalam rancangan itu media pembelajaran. Ini penting kaitannya dengan TIPEK tadi, teknologi. Saya lampirkan di sini link media pembelajaran saya yang saya susun dalam bentuk PowerPoint. Bagi teman-teman yang jurusan bahasa Indonesia ingin menjadikannya referensi, nanti saya kirim filenya, silakan saja cantumkan nanti di kolom komentar, email atau nomor WA untuk saya share set pembelajaran, rancangan pembelajaran saya. Ada 3 set. Ya, begini tampilan dari PPT media pembelajaran saya. Materi ada judulnya oleh Bulwatan. Kemudian materi media ini harus menarik. Kemudian media ajar ini sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Jadi saya cantumkan ada pengertian resensi, tujuan resensi, unsur resensi, langkah-langkah dalam resensi. Ini yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan indikator, yaitu kebahasaan resensi, kemudian mengonstruksi resensi. Saya lampirkan juga nanti ini, karena pembelajarannya daring, saya tampilkan nanti resensi, salah satu resensi, kemudian siswa menjawab LKPD. Ya, saya tampilkan di media pembelajaran supaya bisa mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi pengalaman saya dalam merancang pembelajaran salah satu tugas mata kuliah yang ada di PPG dalam jabatan jurusan Bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan filenya bisa mencantumkan email atau WA-nya di kolom komentar. Nanti saya akan kirim dalam bentuk dokumen Word, kemudian PPT-nya juga dalam bentuk PowerPoint saya akan kirimkan juga. Ya, ayo guru berbagi, ayo guru belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.